pagi semuanya. Happy Sunday. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading dan selamat datang juga untuk jemaat yang ada di Zoom. Pagi hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, pagi yang begitu indah Tuhan. Kami datang, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, kami mau mengatakan bahwa Engkau Allah dahsyat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara kita semua untuk bangkit berdiri, kita siap untuk menghormati Tuhan pagi hari ini. Amin. Come on. Menyanyikan lagu Kau Allah yang dahsyat. Dari utara sampai ke selatan tetap kita mau mengatakan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah-lembah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari kita katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Amin. Kita mengatakan bahwa Allah dahsyat pagi hari ini, tempat ini, amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, bahkan gunung yang tinggi, kemuliaannya diceritakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sekali kita katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat di tempat ini pagi hari ini. Amin. Kami mau meninggikan Kau Allah. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat.
bersorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Kita mau katakan laut bergelora. Bergelora, gunung pun bersorak, segala ciptaan bangkit memuji perbuatannya besar, perbuatannya besar, agung dan mulia, Tuhan telah datang dan beri keselamatan. Seluruh suku bangsa menyembah Dia, tinggikan namanya, segala pujian, hormat bagi Sang Raja. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi bergembiralah. Dia berfirman dan semua jadi. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bergembiralah. Dia berfirman dan semua jadi. Wow, wow, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, oh, oh. Laut bergelora. Laut bergelora, gunung pun bersorak, segala ciptaan bangkit memuji Dia, perbuatannya yang besar, agung dan mulia, Tuhan telah datang dan beri keselamatan. Seluruh suku bangsa menyembahnya, kami meninggikan Engkau Allah, tinggikan namanya, segala pujian, hormat bagi Sang Raja. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi bergembiralah. Dia berfirman dan semua jadi. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bergembiralah. Dia berfirman dan semua jadi. Wow, wow. Bagi anak domba yang duduk di tahta, kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Bersama kita katakan, bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bagi anak domba, anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bagi anak domba, come on. Bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi bergembiralah. Dia berfirman dan semua jadi. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi bergembiralah. Dia berfirman dan semua jadi. Wow, wow, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh. Wow, wow, oh, 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 oh.
menyembah Tuhan. Kita akan menyanyikan Goodness of God. Bagaimana Engkau Tuhan baik. Hanya diingatkan dengan satu ayat dalam Yesaya 30 ayat 18 dikatakan, walaupun begitu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihannya kepadamu. Ia siap sedia untuk mengasihani kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang melakukan apa yang tepat, dan berbahagialah orang yang berharap kepadanya. Sepanjang bulan Agustus ya, kan Bapak Ibu juga tahu bagaimana polusi di Jakarta yang begitu buruk, teman-teman. Dan di bulan Agustus Hana juga sedang magang di rumah sakit dan melihat banyak banget yang sakit pada saat di bulan Agustus ini. Dan Hana bersyukur dengan kebaikan Tuhan sepanjang bulan Agustus, bahkan Hana tidak pernah merasakan sakit sedikit pun. Padahal di bulan Agustus itu Hana kerja di rumah sakit, ketemu dengan banyak sekali penyakit-penyakit di rumah sakit itu. Dan lagu ini, Goodness of God ini mengingatkan Hana bagaimana Tuhan itu baik dalam kehidupan Hana. Di tengah banyak yang sakit, di tengah banyak yang datang ke rumah sakit, Hana masih kuat, Hana masih sehat, bahkan bisa melayani tempat ini, bahkan masih bisa beribadah, masih bisa bertemu dengan semua orang. Dan itu lagu ini yang selalu menguatkan Hana bagaimana Engkau Tuhan baik. Bagaimana ayat itu juga mengingatkan Hana bahwa setiap pagi, setiap Hana bangun pagi, Tuhan menantikan Hana. Tuhan menantikan dan memberikan kasih-Nya buat Hana, dan Hana harus terus berharap kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau mengatakan bahwa Engkau Tuhan baik. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire, even in the darkest night, Lord. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. Yes, Lord. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, receive it. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have
after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Kalau kita mau katakan dengan kesungguhan hati kita, sepanjang kehidupan kita, bahwa Engkau Tuhan setia dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Of the goodness, oh, in all my life you have been faithful. In all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Oh, saya kita katakan, sure. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Engkau Allah yang baik. Everyone give it to glory, Lord. Kita mau menyembah Engkau Allah yang tinggi. Engkau Allah yang layak disembah pada pagi hari ini. We worship you, Lord. We give you kita. We give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all, we give you all.
berikan kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Memuliakan Tuhan. We praise you Lord. We give you the glory Lord. Tuhan, terimalah our praise and worship yang kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, bawa kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Engkau mulia Tuhan, Engkau menggini kami pun menjadi umat yang mulia ya Tuhan. Umat yang memancarkan kasih setia Tuhan. Hidup kami mulia Tuhan karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan oleh karena itu kami pun menjadi mulia karena Engkau mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada sampai dengan bulan Agustus kemarin Tuhan. Dan kami memasuki bulan yang baru, awal minggu ini Tuhan. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Pimpin kami, lead kami Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami. Berikan kami energi Tuhan untuk menjalani bulan September ini bahkan sampai akhir tahun nanti Tuhan. Kami berdoakan untuk segala rencana gereja ini yang belum terrealisasi Tuhan menjadi terrealisasi Tuhan. Berikan kami kekuatan dan energi Tuhan untuk melaksanakan semua ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat datang bagi jemaat yang ada di sini. Selamat datang juga bagi yang mengikuti ibadah online. Kami sambut. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saya Tommy, saya salah satu volunteer di gereja ini dan saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan ya suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian kita dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan QRIS yang ada di bangku saudara-saudara ataupun dengan tunai yang kita siapkan amplop di bangku masing-masing. Dan juga di amplop itu ada formulir doa bila jemaat ada yang membutuhkan dukungan doa dalam pergumulannya dapat diisi formulir tersebut. Demikian selamat memberi. Untuk pengumuman, kita ada satu pengumuman yang akan ditayangkan di video ini adalah mengenai acara baptisan pada minggu yang lalu. Selamat menyaksikan. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again.
Wow. Ya, kita berharap pada waktu-waktu mendatang banyak yang akan dibaptis untuk menyerahkan hidupnya bersama Tuhan. Mari kita adalah untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami mau mendoakan persembahan ini Tuhan, yang kami berikan dengan segenap hati kami. Kuduskan persembahan ini Tuhan, jadi suatu kemuliaan bagi pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak-Mu di sini Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan berikan kemurahan dalam setiap pekerjaan dan bisnis usaha mereka Tuhan, sehingga kemurahan mengikuti langkah mereka Tuhan, mengikuti pekerjaan mereka maupun bisnis mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga gereja ini dapat melakukan misinya untuk menghormati Tuhan dan menjadikan banyak murid-murid. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Selamat pagi. Suaranya kurang kedengaran ini. Selamat pagi. Saudara, setiap kali kalau kita melihat ada saksian di mana orang bertobat, baptis, saudara tahu bahwa di surga itu sorak-sorai. Jadi kalau di surga sorak-sorai, kita jangan bersedih hati saudara. Ya, kita harus semangat, sukacita, oleh karena itulah gereja ini ada. Ada tujuannya kita. Amin. Jadi kita bukan di sini hanya untuk sekedar how to bless me. Ya, bagus puji-pujiannya, penyembahannya untuk kita diingatkan kembali kebaikan Tuhan. Tapi juga Tuhan menyediakan tempat dan Tuhan memakai gerejanya untuk melakukan amanat agung. Dan ini, saksian ini, walaupun satu orang saudara selamat, itu surga bersorak-sorai, bahkan malaikat bersuka cita. Ya, oke, saudara, kita akan lanjut untuk pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Senang melihat wajah-wajah saudara yang segar. Coba lihat kiri kanan, katakan God is good to you. Ya, God is good to you, amin. Yang senang saudara bisa berada di tempat ini. Kita dalam seriesnya The Tribe and Every Nation. Ya, ini berbicara mengenai misi sebenarnya ya. Every tribe, every nation, ini cara berpikirnya Tuhan selalu adalah bahwa untuk bangsa-bangsa. Nah, sebelumnya itu perkenalkan dulu ini keluarga baru. Ya, cucu yang nomor 7. Ya, Michelle, Oscar, Chowandi. Dan sekarang sudah ada di rumah, sehat, dan sudah mau datang ke gereja, kata dia. Dan ya looking forward untuk bisa kebaktian bersama-sama juga. Dan saat ini keluarga Justin dan Amanda masih tetap tinggal di rumah kami karena rumahnya sedang dibangun di BSD. Ya, dengan tanpa tertunda, semoga bahwa tahun depan mereka sudah bisa pindah ke sana. Sudah tahu bahwa kita ada perintisan gereja di Serpong. Ya, kita tahu ya, kita ada perintisan dan Pastor Agus akan merintis sana, Justin akan pindah ke sana. Jadi ada rencana Tuhan bagi Serpong, dan juga hari ini mereka ada kebaktian persis jam 10 ini, sebulan sekali ya mereka bertemu dan sedang mencari tempat di mana mereka bisa kebaktian setiap minggu. Berdoa untuk itu, amin. Karena begitu banyak jiwa-jiwa yang perlu dilayani di Serpong. Sebentar ini kami juga mau langsung ke sana untuk bantu Pastor Agus untuk lihat ada tempat untuk mengkonfirmasikan apakah ini tempat yang tepat untuk kebaktian setiap minggu, amin. Oke, last week, minggu lalu Pastor Raswan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan memandang dari surga. Bagaimana Tuhan memandang dari surga. Teksnya itu di Mazmur 102. Nah, bahkan kalau kita baca seluruh perikopnya itu judulnya adalah doa, minta tolong, dan doa untuk Sion. Nah, bicara mengenai Sion itu apa sih sebenarnya? Bicara gunung Sion, bukit Sion. Ya, fisiknya saudara, gunung ini ada di Yerusalem. Ya, berada di kota Yerusalem. Dalam perjanjian lama, Sion adalah bukit paling timur dari dua bukit Yerusalem kuno. Nah, ini adalah situs kota Yebus yang disebut oleh Daud, Raja Israel dan Yehuda. Nah, pada abad ke-10 sebelum Masehi. Itu ada di 2 Samuel
5 ayat 6 sampai ke 9, dan ditetapkan olehnya sebagai ibu kota kerajaannya. Lebih dikenal dengan sebutan kota Daud dan juga kota Allah, bukit tempat Allah atau tempat bait Allah didirikan. Jadi kata-kata Sion ini penting untuk kita mengerti. Oke. Nah, kata Sion pada dasarnya berarti benteng atau kubu pertahanan. Disebutkan lebih dari 150 kali di Alkitab. It's very important. Nah, implikasi rohaninya apa? Sion itu merujuk kepada umat Tuhan yang satu hati dan satu pikiran serta tinggal bersama-sama dalam kesalehan. Jadi ini sebenarnya tujuan adalah bagaimana Tuhan menginginkan terjadinya kesatuan daripada umat Tuhan. Dan karena firman Tuhan mengatakan di Sion itulah berkat akan dicurahkan kalau sesama umat Tuhan ini bersatu dan hidup akur satu dengan yang lain. Tuhan akan memberikan pelajarannya keluar dari Sion, memberkati seluruh bangsa-bangsa. Saudara, juga minggu lalu Pastor Lason juga membagikan bagaimana kita menghadapi tantangan hidup, kita boleh mengeluh. Ya, masih ingat itu? Kita boleh mengeluh dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kita bisa mengeluh kepada Tuhan, saudara. Tapi jangan terus-terusan mengeluh sampai saudara mati. Ya, jangan terus-terusan mengeluh, hidupnya komplain melulu. Jangan, saudara, karena ayatnya yang di ayat yang ke-13 dari Mazmur 102 itu dikatakan, tetapi engkau, ya Allah, atau ya Tuhan, bersemayan untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Nah, ayat ini penting di antara semua komplain, semua keluhan-keluhan, dan ada muncul ayat ini. Berarti apa, saudara? Ayat ini diucapkan oleh orang yang mengerti siapa Tuhannya. Kita bisa mengeluh, kita bisa menghadapi, kok begini ya, aduh susah banget hidup ini ya, dia lagi masalahnya, kesel dan segala macam. Bisa saja kita mengeluh kepada Tuhan. It is okay, saudara, untuk mengeluh kepada Tuhan. It is okay. Ya, normal untuk itu. Tapi jangan terus-terusan. Kita harus ngeliat, kalau Tuhan memandang kepada saudara dari surga, bagaimana kita harusnya? Jangan melihat kepada sekeliling kita. Boleh kita melihat sekeliling kita sementara, tapi terpenting lihat, memandang balik kepada Allah. Di situ adanya kekuatan. Bahwa orang yang memandang kepada Allah, orang yang tahu bagaimana siapa Tuhannya, dia tahu, dia mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa dia sudah overcome. Amin. Yesus sudah overcome. Sudah mengatasi segala-galanya. Jadi di dalam dia selalu ada masalah yang bisa diselesaikan. Di dalam dia, there is always an answer. Ada amin? Serius sekali. Kalau kita mulai memandang kepada Tuhan, ya, dan kalau kita mulai melihat, merenungkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, itu yang akan membuat kita itu menjadi semangat, mendapatkan kekuatan baru. Dan sehingga kita bisa lebih melihat apa yang Tuhan lihat. Bukan kita melihat dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi kita bisa melihat, naik di atas masalah kita, melihat bagaimana Tuhan melihat kepada masalah itu. Amin. Betul, kadang-kadang masalah datang bertubi-tubi ya. Ya, dalam kehidupan ini begitu banyak masalah. Ya, kalau kita mau bicara mengenai masalah, waktu pertama bayi lahir aja udah masalah, dia nangis. Berarti ada sesuatu yang dia nggak suka kan, dia nangis, dia nggak bisa ngomong. Nah, begitu dia bisa ngomong, dia mulai komplain. Ya, nah begitu dia sekolah, susah sekolah. Ya, begitu dia cari kerjaan, susah cari kerjaan. Begitu menikah, aduh susah banget ketemu pasangan hidup. Setelah ketemu, aduh ternyata lebih enak single. Ya, terus sampai tua pun, akhirnya kembali lagi, siapa yang take care saya? Anak-anak semua udah jauh. Siapa yang take care? Nggak selesai, saudara. Dari bayi kecil sampai tua, komplain terus. Tapi
bisakah kita mulai merubah cara berpikir kita mulai hari ini, melihat bagaimana Tuhan memandang kita? Ayo kita lihat ke situ. Saya percaya bahwa setiap kali kalau kita punya masalah dan setiap kali kita memandang Tuhan, ya paling tidak saya bisa bear witness with it, bahwa dapat kekuatan baru. Amin. Dan saya percaya itu juga berlaku bagi saudara, bahwa sewaktu kita mau menatap pada Tuhan, selalu ada kekuatan baru, keyakinan akan kasih Bapa yang memberi kekuatan untuk kita mencoba satu kali lagi. Ada amin. Ini serius sekali hari ini nih, ya, jemaat. Mungkin kita harus praise dulu kali ya, sekali lagi gitu ya. Oke, saudara, kenapa sih? Kenapa bahwa sewaktu kita memandang kepada Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan baru? Karena kita ingat janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan itu Tuhan tidak pernah berdusta. Tidak berdusta, tidak mengkhianati. Ini ramai kan minggu ini bicara mengenai udah musim politik kan. Ya, tapi Tuhan itu setia. Amin. Tuhan setia. Itulah kenapa kita bisa bersandar kepada janji ini. Dan yang kedua, bisakah kita merenungkan ini, bahwa kalau Tuhan menyelamatkan saudara sebenarnya bukan untuk saudara saja, tetapi untuk keturunan saudara. Jadi think about it, pikir ini. Masa sih Tuhan akan izinkan terus-menerus masalah itu datang? Betul nggak? Justru masalah itu membuat saudara itu bisa bangkit karena Tuhan peduli dengan keturunan saudara. So it's not about you. It's about you and your family dan orang-orang yang setelah saudara. Jadi minggu ini saya memberikan judul khotbah ini adalah satu jiwa itu berharga. Satu jiwa berharga. Dalam pandangan Allah demikian. Karena ada juga di Lukas 15 ayat 46 berbicara mengenai perumpamaan. Yesus memberikan perumpamaan. Ada 100 ekor domba, satu hilang. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan yang 99, dia cari yang satu ekor itu sampai dapat. Dan setelah dia dapat yang satu itu, dia akan bersuka cita, dia akan memanggil teman-temannya, tetangganya, dan merayakan bersama-sama. Apa kata firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, dilanjutkan lagi di dalam ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8. Itu berbicara perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada 10 dirham, yaitu koin. Ada koinnya hilang 10, satu hilang. Dikatakan apa? Pemiliknya menyalakan lampu dan menyapu rumahnya serta mencarinya sampai dapat. Dan sama juga, setelah mendapatkannya penuh dengan sukacita, dia undang teman-teman dan merayakannya. Dan firman Tuhan berkata begini, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi apapun saudara, kalau kita melihat ada satu orang bertobat, itu jangan bilang itu biasa. Itu luar biasa. Apalagi zaman-zaman sekarang, kalau anak muda itu bonus saudara. Kalau anak muda bisa bertobat hari ini, itu bonus. Karena anak muda pengaruhnya luar biasa dari media dan sosial media di mana-mana yang berusaha untuk mempengaruhi. Bahkan Ibu Lilis baru laporin kemarin malam, dia bilang katanya ada film. Sekarang bukan lagi film, seri yang berbicara mengenai kehidupan, bukan hanya suami istri dan yang lain-lain dan juga LGBTQ. Itu ditayangkan umum. Itu yang tadinya abnormal sekarang normal. Itu yang terus ditanamkan. Jadi kita terus harus berdoa untuk anak-anak kita, amin. Supaya firman Tuhan yang merubah hidup mereka, bukan dunia. Kenapa satu jiwa berharga, saudara? Pernah nggak saudara renungkan ini? Kenapa satu jiwa itu berharga? Tuhan sungguh-sungguh menghargai satu jiwa ini. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Think about it.
Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kalau binatang yang lain enggak. Manusia diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Berarti ini sesuatu yang spesial, bukan? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? To share love. Sharing love, membagikan kasih. People were created to love God and each other. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk apa? Mengasihi Allah dan sesamanya. Selain itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia memberi mereka pekerjaan baik untuk dilakukan agar mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan dan mencerminkan citranya dengan dalam cara mereka peduli terhadap satu dengan yang lain. Nah, ini the plan of God. Ini rencana besarnya Tuhan tuh seperti itu dari semula. Awal penciptaan, saudara bisa baca sendiri di Kejadian, kitab Kejadian. Itulah kerinduan Tuhan menciptakan manusia supaya dia bisa fellowship, supaya dia mendapatkan kasih, bisa saling mengasihi. Tetapi apa yang terjadi? Iblis selalu berusaha mengacaukan rencana Tuhan. Caranya mempengaruhi umat Tuhan untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Yang kedua, lebih mementingkan diri sendiri daripada apa? Daripada Tuhannya. Makanya kalau kita merenungkan ini, kalau sampai ada orang mengatakan there is no God, dia berani mengatakan itu benar-benar adalah siasat iblis yang sudah membutakan orang. There is no God. Berarti apa? I am God. Saya putuskan apa yang saya mau. Jauh dari rencana Tuhan semula, amin. Dan saya berharap bahwa apa yang saya bagikan ini membuka cara berpikir kita yang tidak biasa-biasa kita lakukan setiap hari Minggu. But that's who you are, karena kita hidup di dalam masyarakatnya sekarang yang begitu banyak tantangan, dan tantangan ini tidak mudah, saudara. Ini tambah keras, karena memang iblis tahu waktunya sudah sangat terbatas. Dia akan bekerja keras untuk menghancurkan setiap individu, setiap keluarga, setiap orang yang mencintai Tuhan. Jadi sebagai jemaat yang sudah merdeka di dalam Kristus, sudah sepantasnya kita punya pikiran yang sama dengan Tuhan kita dan menjadi terang dunia bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saint Augustine of Hippo, dia katakan begini, without God we cannot. Without us, God will not. Apa maksudnya? Tanpa Tuhan, kita tidak bisa. Tanpa kita, Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak akan. Karena Tuhan sudah menetapkan sejak awal untuk bermitra dengan kita sebagai manusia, untuk menjadi kepanjangan tangannya. Pekerjaannya sudah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Tuhan sudah menyelesaikan semua bagiannya Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan kuasa itu kepada saudara dan saya sebagai gerejanya. Katakan, gerejanya. Gerejanya itu bukan gedung, amin. Gereja itu adalah saudara saya, kumpulan orang-orang percaya. Tuhan mempercayakan itu, kuasa diberikan, kuasa yang sama, kuasa Yesus Kristus diberikan kepada umatnya untuk menjadi terang Kristus. Dan Tuhan sudah menetapkan itu, Tuhan tidak bisa cabut, saudara. Bisa nggak Tuhan melakukan sesuatu mujizat? Bisa. Dia penciptanya kok. Bisa nggak dia menghancurkan pekerjaan iblis? Bisa kalau dia mau, tapi dia sudah menetapkan umatnya untuk melakukan ini. Jadi adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk bertindak atas nama Tuhan Yesus dan untuk melawan menggagalkan pekerjaan gini untuk merebut orang-orang yang dalam tahanan. Firman Tuhan berkata seperti itu, yang masih dalam dosa. Oleh karena itu, saudara, kalau ada orang yang bisa bertobat, dan kita berdoa, saudara, amin, kita harus berdoa untuk lebih banyak lagi orang bertobat. Ini PR-nya gereja. Kalau enggak, percuma kita meeting setiap hari Minggu ini, tidak ada tujuannya untuk hanya datang bless me, and bless me. Padahal Tuhan mengatakan, do your job, lakukan. Jadi peran gereja ada dua. Pertama,
pertama adalah bersyafaat. Ya, berdoa untuk kepentingan orang lain. Bersyafaat itu berdoa untuk kepentingan orang lain. Oke. Dan yang kedua, menjadi saksi hidup. Bagaimana caranya? Love God, love people. Tidak mungkin kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi orang yang kelihatan. Impossible. Kita bisa punya bentuk keagamaan atau bentuk ibadah, ya, tapi tidak punya kuasanya kalau kita tidak mengasihi. Ayat 16-18 begitu. Kalau kita sudah melakukan hal ini, so apa yang terjadi? Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan. Kalau gereja bertindak sesuai dengan rencana Tuhan semula, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu bila Tuhan sudah membangun Sion. Ingat kembali kata-kata Sion, arti daripada Sion. Sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Ini bisa terjadi, saudara, di dalam semua keluh kesahnya kita, dan ini harus ada bagiannya, bukan hanya kita tunggu nanti Roh Kudus yang bekerja, tapi kita sudah diberikan kuasa dan kita mulai bertindak. Apa yang terjadi? Nama Tuhan dipermuliakan dan masalah kita selesai. Seringkali kita melihat masalah kita terlalu besar, kita bilang, saya aja masih begini, bagaimana saya suruh melayani orang? Terbalik, saudara. Melayani orang dan kamu lihat akan masalahmu akan selesai. Tuhan akan selesaikan dengan sendirinya. Itu caranya Tuhan. Amin. Saudara belajar sesuatu. Ini mutiara yang saya berikan ini. Saksian hidup dan perbuatan baik kita itu akan membuka jalan untuk Injil bisa diterima oleh semua orang. Jadi gereja tidak boleh menjadi batu sandungan, tapi gereja hadir untuk menjadi berkat. William Booth, pendiri daripada Bala Keselamatan, dia berkata begini, sementara masih ada satu jiwa gelap tanpa terang Tuhan, aku akan berjuang. Aku akan berjuang sampai akhir. Biarlah ini, passion ini ada juga kepada kita semua. Bahwa selama masih ada satu jiwa yang belum bertobat, masih hidup dalam kegelapan, ayo kita berjuang. Berjuang. Berjuang sampai akhir. Amin. Sampai Yesus datang kembali. Jadi sebenarnya setiap kita bisa lakukan. Bisa. Jangan kita mengatakan saya tidak bisa menginjili. Sederhananya begini, saudara. Kalau kita bisa makan sendiri kan semua di sini? Ya, berarti saudara bisa menginjili. As simple as that sebenarnya kalau kita mau cerna itu. Asal mau cari. Kan kita kalau bilang mau makan sendiri, terus kita nggak cari, nggak makan juga kan? Kelaparan juga kita, nunggu orang yang nak kirimin makanan pada kita. Sama juga, dalam menginjili hal sama. Sebenarnya apa? Ada kehidupan dalam kehidupan saudara ini. Ada. You can be a living witness for the Lord. Nggak mungkin, setiap orang pasti ada ceritanya. Ceritanya Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita mau aja sedikit melangkah dan berani menceritakan itu. Masalahnya kita takut malu. Kita merasa bahwa, aduh ini bukan saya belum pendeta, saya belum life group leader. Saudara, tidak dibicarakan bahwa saudara harus jadi life group leader untuk menginjili, amin. Apa yang saudara bisa lakukan? Pertama, doa. Siapa yang nggak bisa doa di sini? Nanti sebentar ini saya akan berdoa untuk saya, supaya saudara bisa berdoa. Semua kita pasti bisa berdoa, amin. Nah, bersyafaat, berdoa untuk orang lain, saudara. Nah, ini mulai langkah awal penginjilan di situ. Very practical. Karena saudara semua di sini bisa mendengarkan firman Tuhan, menjadi orang percaya karena ada orang yang berdoa untuk saudara sebelumnya. Walaupun mungkin saudara tidak tahu siapa dia, tapi ada pasti. Ada yang bersyafaat. Jadi is so powerful. Kata-kata bersyafaat ini bukan sesuatu yang berat, saudara. Saya ingat kemarin waktu lagi melakukan sesuatu rutin sehari-hari, Tuhan kasih ingat satu nama. Sudah lama ini nama ini, kamu tiba-tiba dikasih ingat satu nama ini.
Dan langsung saya berdoa. Saya bersyafaat untuk orang itu. Saya nggak tahu apa masalahnya, I don't know. Setelah itu saya teks, how are you, bagaimana. Udah, that's it. Saya mau obey, mau taat apa yang Roh Kudus katakan. Nah, sama juga saudara, mulai dengan berdoa. Semua bisa ya? Oke, paling tidak ini PR saudara pulang dari tempat ini. Hari Minggu ini, pastikan saudara berdoa untuk satu orang aja deh. Ya kalau Roh Kudus ingatkan, doakan untuk orang itu, nggak usah lama-lama juga, dan nggak tahu mau doanya apa. Biar Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara, kasih ingatan apa yang harus didoakan. Setelah itu kalau saudara berdoa, tidak perlu juga cerita sama orang tersebut. Berdoa aja dulu. Lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Saya mau ingatkan kembali, kenapa kita ada. Nah, keluarkan, ini mission statement kita. Ya, kita tidak main-main, kita benar-benar melakukan ini sampai Tuhan datang. Tolong, mission statement kita. Gereja ini ada untuk menghormati Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada siapa? Kepada Kristus dan diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab sosial di seluruh bangsa, setiap bangsa. Ini hafal mati nih saudara. Kalau L215 nggak hafal ini nggak lulus deh. Jadi yang kelas di L215 ini harus hafal, bahkan L113 sudah harus hafal ini. Tapi lebih baik lagi hayati dan hidupi. Itu lebih penting. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Kamu adalah garam dan terang dunia. Amin. Kita sering mendengar itu. Nah, kalau garam itu sudah tawar, bagaimana? Bagaimana kita bisa memberikan semangat, memberikan kehidupan kepada orang lain kalau garamnya tawar? Nah, juga kalau kita adalah sebagai terang dunia enggak di kolong, saudara, di kolong ranjang. Terang tuh harus ditaruh di tempat bisa menyinari semua satu ruangan ini. Maksudnya apa? Perbuatan baik saudara itu akan dilihat oleh orang lain, sehingga mereka bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ini orang Kristen yang sejati. Amin. Bukan sebaliknya. Begitu saudara muncul, yang lain lari. Wah, dia lagi penipu. Ya kan, atas nama Tuhan lagi. Atau pura-pura pembohong lagi, ada segala macam. Jangan kita mempermainkan nama Tuhan. Mari kita membawa nama baik Tuhan. Amin. Menjadi garam dan terang dunia. Jadi yang pertama, Injil adalah untuk semua orang. Amin. Melewati batasan agama dan budaya. Nah, Injil itu bukan hanya sekedar kita khotbahkan, tapi hidup kita ini adalah Injil yang jalan ini. Injil yang berjalan. Ya, kita mencerminkan Yesus Kristus dan setiap orang suka sama kita. Tiap kali datang pasti diberkati. Ya. Jadi bagaimana membuat terobosan dalam pemberitaan Injil? Pertama, mulai dengan berdoa untuk pintu-pintu kesempatan terbuka. Ya. Berdoa. Ya, kalau saya mau beri catatan, pertama, berdoa untuk pintu-pintu kesempatan yang terbuka. Karena doa dapat merubah situasi yang paling sulit sekalipun menjadi berpihak kepada saudara. Jangan khawatir dengan nanti siapa yang muridin dia. Tanggung jawab kita adalah menginjili, menabur. Jangan khawatir nanti tuayannya bagaimana. Itu urusan Tuhan. Urusan kita nih adalah menabur. Benih ini harus ditabur. Kalau benih nggak ditabur, nggak ada tuayan, sudah pasti, betul? Injil juga harus diberitakan. Kalau Injil tidak diberitakan, bagaimana ada tuayan jiwa-jiwa? Saudara memerlukan, Tuhan memerlukan kita semua. Satu kesaksian, saudara. Saya bertobat usia 16 tahun. Waktu sekolah di Kanada. Dan saya ingat Agustus tahun 76. Dan bulan September saya dibaptis air. Dan sejak itu terus saya berdoa. Karena diajarkan bagaimana untuk berdoa bagi orang lain. Siapa yang saya doakan? Ya pasti keluarga, orang tua, dan saudara-saudara saya. Ya, karena saya yang pertama bertobat. Ya sebelumnya semua penyembah berhala. Apa yang terjadi saudara? 1 tahun kemudian kakak saya yang perempuan bertobat. 1 tahun. Saya nggak ketemu. Hanya di dalam doa saja. Dan tiba-tiba saya mendengar kakak saya bertobat.
3 tahun kemudian, adik saya yang tinggal di Singapura, saya di Kanada, bertobat. Saya tanya bagaimana pertobatannya, ada caranya Tuhan bekerja. Dia bertemu dengan orang dan dia bertobat. Dan 10 tahun kemudian setelah saya bertobat ya, lebih daripada 10 tahun kemudian, ibu saya bertobat. Ayah dan ibu tinggal di Singapura. Ya, itu setelah kami menikah. Dan saya melayani ibu saya itu dalam pertobatan sebelum dipanggil Tuhan. 39 tahun kemudian setelah saya bertobat, tahun 2015, ayah saya bertobat pada usia 85 tahun. Dan 1 tahun kemudian dipanggil Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Walaupun panjang 39 tahun, sudah lama loh. Lama banget 39 tahun. Tetapi Tuhan setia. Tuhan setia. Dan sebelum itu terjadi, proses pertobatan terjadi juga di dalam keluarga Ibu Lilis. Karena apa? Sewaktu kami disatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan, 1 menjadi 2. 1 bisa mengalahkan 1000, 2 bisa mengalahkan 10.000. Doa kesepakatan ini so powerful, saudara. United prayer is so powerful. Suami istri berdoa. Tuhan menggerakkan hati orang-orang karena kita berdoa. Dan apa yang terjadi? Ayahnya bertobat. Ibunya bertobat. Adik-adik ibunya bertobat. Anak-anaknya, siblingnya bertobat. Satu persatu. Ini terjadi di dalam, sejak saya bisa menyaksikan dari pertama kali pertobatan sampai hari ini. Dan yang menariknya untuk ayah saya ini, saya mau sedikit cerita di sini. Karena kebiasaan kita, Chinese kan, Imlek itu hari reunion dinner. Jadi 1 hari sebelum Imlek. Berarti malam itu semua anak-anak harus kumpul, nggak peduli dari mana. Pokoknya kumpul di rumah orang tua, dan ayah saya yang paling tua. Jadi semua adik-adik saya, kakak saya kumpul. Ya, sama cucunya tentunya gitu. Nah, mereka tinggal di Singapura. Rutin itu. Tapi pada waktu itu, for some reason, setahu waktunya papa saya juga nggak terlalu lama lagi, usianya 85 tahun gitu. Tapi belum bertobat. Gimana kalau dia meninggal? Gitu. Jadi saya appeal, bisa nggak saya datang itu setelah Imlek? Jadi biasa begini, saudara, sebelum malam reunion itu di rumah papa saya, dan keesokan harinya saya kunjungan ke rumah papanya Ibu Lilis. Tapi di Jakarta. Jadi terbang ke Singapura, besok pagi-pagi harus sudah balik lagi ke Jakarta. Selalu begitu dari tahun ke tahun untuk acara Imlek ini. Dan ini tradisi yang sudah turun-temurun, dan sewaktu saya mau appeal seperti itu, no besar, nggak ada cerita. Tradisi nggak bisa digagalkan. Ini sudah budaya turun-temurun, nggak bisa. Ya, saya berdoa dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Begini sebenarnya, kalau saja boleh saya appeal, saya mau spend time lebih lama di Singapura supaya sama papa itu bisa lebih banyak waktu. Tapi kalau sekarang pulang pergi kan, cuman begitu saja. Oh, pergumulan, dia marah-marah segala macam. Udah, karena di Singapura tuh perayaan yang sangat besar, semuanya liburan 1 minggu, dan restoran penuh, Pak. Nggak bisa kita walking ke restoran tuh, booking nggak bisa. Itu mesti 1 bulan sebelumnya tuh sudah di book semuanya. Jadi bisa membayangkan nggak, saya tidak hadir dan harus membatalkan. Itu belum lagi adik-adik yang lain juga, yang pasti komplain juga gitu. But ya Tuhan kasih hikmat, dan akhirnya ayah saya setuju. Pasti ini caranya Tuhan. Ya. Nah, akhirnya kami merayakan malam Imlek di Jakarta. Kebesokan pagi-paginya kami berangkat ke Singapura. Nah, juga kebiasaan, biasalah di sini kalau Lebaran juga begitu kan. Pada hari kedua, hari ketiga kan kunjungan kan, ya saudara-saudara, teman-teman dekat. Nah, pada hari kedua itu, Pastor Judah Daniel ini yang ada di gambar nih, foto-fotonya tolong. Nah, Pastor Judah Daniel sama Sister Hepzibah ini teman baik kami juga yang pernah melayani kita di sini. Itu dengar bahwa saya itu ada di Singapura. Dia bilang, bisa nggak saya kunjungi kamu?
dinner di rumah kamu. Bilang, sure, justru ini sangat langka sekali. Nah, saya nggak bisa menginjili papa saya, ke satu karena anak, susah. Anak suruh ngeguruin papa susah, ya kan? Nggak, walaupun kita pendeta, nggak gampang, saudara. Okay? Nah, yang kedua, dia bahasa Indonesianya nggak seberapa fasih. Mandarinnya oke, tetapi saya bisa bahasa Mandarin pasaran, tapi bahasa Mandarin tentang firman Tuhan, kutingnya babak belur, nggak bisa saya. Nggak connect dalam komunikasi. Sudah bertahun-tahun saya berdoa, Tuhan kirimkan malaikat untuk orang yang bisa menjangkau papa saya, yang bisa berbahasa Mandarin dan dia bisa mengerti. Tuhan kirim ini orang. This couple, yang tadinya dinner, akhirnya setelah selesai dinner, kita spend time lah, fellowship. Nah biasa, kalau papa saya itu setelah dinner, kira-kira jam 8 itu dia naik ke kamarnya. Sudah nggak turun lagi sampai besok. Saya bilang, aduh. Saya bilang, wah ini kesempatan hilang, nggak tahu kapan lagi. For some reason, jam 10, bisa lihat pakai piyama, dia turun. Karena dia cari obatnya yang ketinggalan di dapur. Nah di situ kita sempat bertemu dan singkat cerita, didoakan doa pertobatan itu oleh hambanya. Dan kalau saya lihat itu jamnya jam berapa? Jam 10 malam. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Saya nggak tahu cerita saudara bagaimana. God is able. Asal kita mau membuka diri, mau bersama-sama dengan Tuhan, izinkan Roh Tuhan bekerja, terus lakukan doa ini. Pasti Tuhan mendengar doa saudara. Karena masih banyak yang perlu diselamatkan. Amin. Yang kedua, Injil harus diberitakan agar dapat didengar dan diterima. The gospel must be preached so that it may be received. Nah, Roma 10 ayat 14 ayat 15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan dia? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ada dua elemen penting di sini, saudara ya. Dalam pemberitaan Injil ini ada dua elemen penting. To go dan to send. Ini dua-duanya harus bekerja sama. To go, kira-kira doanya begini, saudara. Here I am, Lord, send me. Ya gitu ya. Inilah aku, utuslah aku. Nah, doa yang pertama. Nah, to send ini, kira-kira doanya begini. Here I am, Lord, send him atau send them. Ya, dua-duanya penting ini. Nah, karena apa saudara? Saya mau dorong, saya bicara pada anak-anak muda di sini. Kalau saudara masih muda, go. Nggak usah pikirkan to send dulu, go. Karena firman Tuhan mengatakan kamu masih muda, nggak banyak ikatan, dan kamu masih bisa, pemberani dan sebagainya. Itu jiwa anak muda. Pergi. Ya, makanya kalau kita lihat mission statement kita church planting, kita mendirikan gereja, kita ke kampus-kampus pelayanan, saudara harus yang di barisan depan. Saya punya hati saudara, makanya saya bertobat umur 16 tahun. Dijangkau di dalam pelayanan mahasiswa juga. Jadi satu, bagaimana hidup sebagai mahasiswa, hidup mencintai Tuhan. Bagaimana mereka memerlukan itu. Tetapi kalau saya turun ke lapangan, dirasakan aneh mereka, menjauh dari saya. Kesian kan saya. Dipanggil opa, ya. Mau ngapain lagi ini opa datang ke sini kan? Walaupun semangat, tetapi tidak mungkin lagi saya lakukan apa yang saya lakukan waktu saya usia masih muda seperti itu. Tapi kalau saudara yang sudah berkeluarga di sini, saudara punya keterbatasan waktu untuk turun ke lapangan untuk menginjil orang, you send, kirim dengan doa saudara, kirim dengan dana saudara. Amin. Kirim mereka, lihat bagaimana mereka yang anak-anak muda itu perlu diperhatikan. Mereka perlu diperhatikan. Nah, sering terjadi begini saudara, yang tusan ini ya, yang mengutus ini, kasih tips. Kehidupannya dia oke. Tapi kalau bicara mengenai penginjilan, kasih tips. Saudara tahu maksudnya kasih tips? Itu casual. Firman Tuhan mengatakan,
sama-sama berkorbannya sama-sama. Jadi tidak bisa mengatakan pincang sebelah, tidak. Karena ini panggilan. Ya, kalau kita sudah bekerja, ya memang Tuhan menyiapkan saudara untuk supaya pekerjaan Tuhan ini dalam penginjilan, dalam perintisan gereja itu bisa jalan mulus. Amin. Dan saya percaya bahwa ini gereja ini harus menjadi gereja yang misional. Ya, it is for this reason kita berkumpul. Jadi setiap gereja ada yang diutus, ada juga yang mengutus. Yang berikutnya, tidak semua orang punya karunia menginjili, tapi semua orang harus punya gaya hidup yang menginjili. Yeah, not everyone has the gift of an evangelist, but everyone should have an evangelical lifestyle. We are called to care for people. Kita dipanggil untuk peduli kepada orang lain. Amin. Jadi, siap sedia untuk bersaksi dan memberitakan Injil keselamatan. Kedua, menjadi pendukung setia dalam area keuangan kepada pelayan kampus dan perintis gereja. Dan berdoa senantiasa untuk kehendak Tuhan terjadi melalui hidupmu. Saya tambahin satu juga, kalau bicara mengenai berdoa. Iblis itu paling takut doa ibu-ibu. Ini rahasia, saudara. Benar, kalau saudara sudah menjadi ibu di sini, itu doa lebih kencang, saudara. Karena doa ibu itu detail. Iya kan? Kalau bapak pokoknya cepat lah, satu kalimat selesai, semuanya diserahkan pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang ku mau, kan gitu. Ibu enggak, ibu detail satu persatu dipeleterin. Nah, saudara, iblis takut doa-doa ibu. Karena masuk nggak bisa, yang tersembunyi pun akan dibongkar sama ibu-ibu ini nih. Amin. Ayo ibu-ibu mulai. Jadi nggak ada alasan untuk hanya masak di rumah saja. Kenapa kita mau menginjili? Kenapa? Why we preach the gospel? Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Biarlah doa kita, dana kita, daya kita ini difokuskan untuk menggenapi amanat agung Tuhan. Dan why are we doing this? Kenapa? Ya, semua ini kita lakukan. Tapi jangan berhenti sampai kita. Kita melakukan ini karena kita sedang membangun satu platform, satu dasar untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk anak-anak rohani kita, membangun di atasnya sehingga nama Tuhan terus bisa dipermuliakan. Dan supaya seperti firman Tuhan tadi, itu boleh terjadi. Di mana di Sion itu Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita, amin. Sampai Tuhan memanggil kita, ini PR kita sebagai jemaat. Jadi kembali lagi, ya kesimpulannya, it's okay untuk kita berkeluh kesah sesaat. Katakan kiri kanan, it's okay. Katakan, ya it's okay. Ya, saudara tidak perlu harus Superman, saudara tidak perlu harus Batman. Ya Batman, ya bukan Batman. Saudara perlu apa adanya dengan kelemahan-kelemahan saudara. Tapi jangan lupa ada amanat yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Just do it. Lakukan bagian saudara, amin. Mari kita berdoa. Terakhir ayatnya, sebelum saya berdoa, ini di Mazmur 102 dan 19 ke 23. Biarlah hal itu dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan Dia dipuji-puji di Yerusalem apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menerima firman-Mu. Dan segala keterbatasan daripada kata-kata, Roh Kudus ingatkan pada kami. Even bahkan minggu ini kami bertindak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami melangkah, Kau ingatkan kepada kami siapa yang perlu kami doakan. Dan bahkan ini menjadi kebiasaan kami Tuhan, untuk terus bersyafaat. Kami berdoa Tuhan bahwa jadikan gereja ini
penuh dengan orang-orang yang bersemangat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Menyadari kenapa mereka ada. Dan kau berdoa juga untuk yang di dalam Zoom, Tuhan. Hal yang sama terjadi juga. Bahwa kami hidup bukan untuk kami, tapi hidup kami dedikasikan untuk Tuhan pakai secara luar biasa. Dan Kau sudah menentukan untuk kami berjalan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, kami juga ajarkan kami untuk tidak egois, untuk kami peduli kepada orang lain, untuk saling menghormati dan saling mendukung, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan yang besar ini bersama-sama, dan sungguh-sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat ini bukan menjadi jemaat yang batu sandungan, tapi jemaat yang dipenuhi dengan kuasa kasih setia Tuhan. Itu akan mengalir sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Kau pakai, Kau lihat ke setiap kami Tuhan, yang muda maupun yang sudah tidak terlalu muda lagi Tuhan. Kau melihat pada yang Zoom juga Tuhan. Kau pakai kami Tuhan. Inikah kami, pakailah kami Tuhan. Apakah kami diutus ataukah kami mengutus? Biar kami lakukannya ini dengan mata yang melihat kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus. Let's worship the Lord. Kita masuk dalam penyembahan sebelum kita ambil perjamuan kudus. Saya undang untuk saudara, mari kita berdiri, kita menyembah Tuhan. You are the glorious God. Thank you, Jesus. You are the love of my life. You are the rock of salvation. Jesus the Savior, amen. Thank you for setting me free. Thank you for carrying me through. Your love is endured forever. Jesus, the hope of the world. Give me your heart, teach me your ways. Give me your love to love one another. Give me your heart, teach me your ways. Give me your love to love one another.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Mari kita makan sama-sama, saudara. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang tergabung dengan Zoom. Kami berdoa Tuhan bahwa hal yang sama juga terjadi, hal yang sama juga dirasakan Tuhan, impartasi yang sama juga terjadi Tuhan. Dan kami berdoa bahwa tidak terkecuali, kami berdoa bahwa kasih setia Tuhan akan terus mengalir ke dalam keluarga ini. Dan kami berdoa, inilah kami Tuhan, kami mendedikasikan kami untuk Engkau pakai lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan daripada nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari kita menjadi pelaku firman. Kita menangkap visi, menangkap firman, menangkap setiap perintah firman Tuhan untuk kita pergi, dan juga untuk kita mengutus. Amin. Untuk kita menjadi saksi Kristus yang setia agar Injil terus diberitakan. Amin. Saudara, nama Yesus terus diberitakan dalam kehidupan kita. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Secara khusus hamba berdoa bagi mereka yang sakit juga pada pagi hari ini. Mereka yang di Zoom yang mengalami sakit, aku berdoa untuk berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga jemaatmu yang dalam pergumulan pada pagi hari ini, keluhan kami telah sampai kepada Engkau Tuhan, dan Kau mendengar setiap doa-doa kami, dan Kau tidak mengabaikan setiap seruan kami. Untuk itu Bapa, aku berdoa Tuhan menolong setiap kami yang dalam kesulitan pada pagi hari ini, sehingga terbuka pintu berkat-Mu Tuhan, terbuka terobosan berkat-Mu. Setiap pintu dalam minggu ini Tuhan membuka pintu-pintu pekerjaan baru, bisnis baru, setiap deal-deal kontrak baru, setiap mahasiswa, untuk setiap ujian mereka ada terobosan, ada kelulusan, ada nilai yang baik. Untuk setiap baby anak-anak mereka mendapatkan perawatan yang terbaik, obat yang terbaik. Mereka yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terpujilah Kau Tuhan kekal selama-lamanya. Mari jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat-Mu, dan jemaat pulanglah dengan damai sejahtera, dan berbahagialah engkau jemaat yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia dalam kehidupanmu. Tuhan selalu memelihara dan menuntun engkau sepanjang umur hidupmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, berkat ilahi, penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Setiap jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.